Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala alaik wa syukrillahi ala namaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'da ma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke tempat ini guna sama-sama kita menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya, para pengikutnya, karena mereka lah yang dapat mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Dengan kata lain, minal zulumati dan nur. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW duduk di depan para sahabat-sahabatnya. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, ada suatu makhluk yang paling menakjubkan, yang paling hebat imannya mereka." Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu orang yang paling menakjubkan, orang yang paling hebat imannya adalah para malaikat-malaikatnya Allah." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, wahai para sahabat-sahabatku. Bukankah mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya? Kemudian diberikan tugas mereka adalah menyampaikan wahyu. Bahkan tugas-tugas yang lainnya mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya." Maka para sahabat yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, kalau para malaikat pun tidak, maka para nabi dan para rasul termasuk engkau, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Bukan, wahai para sahabat-sahabatku. Rasulullah SAW, para nabi dan para rasul diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun juga diberikan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah. Maka mereka tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya." Para sahabat yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalau para malaikat Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul pun tidak, maka kami ini, wahai Rasulullah, kami sudah berkorban, berkorban, berjuang, bahkan titik darah terakhir pun kami berkorban. Harta kami korbankan demi agamanya Allah Subhanahu wa taala." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidak. Para sahabat dan para sahabat dan para sahabiah, mereka hidup bersama saya, melihat menyaksikan aku. Maka mereka tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya." Maka para sahabat yang lain berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu para malaikat, para nabi dan para sahabat pun tidak. Gerangan siapa yang paling hebat imannya, yang paling menakjubkan?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, makhluk yang paling menakjubkan, yang paling hebat imannya mereka adalah umat akhir zaman." Umat akhir zaman, termasuk kita semua ini. Umat akhir zaman. Maka Rasulullah SAW ini kita menjadikan suri tauladan bagi kepada beliau. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka laksanakan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka tinggalkan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Maka ada satu cerita yang pendek, yang kisah seorang kakek tua yang datang menuju kepada beliau, dan seorang kakek ini mengatakan, "Wahai Rasulullah," seorang kakek yang miskin mengatakan bahwa, "Wahai Rasulullah, saya memiliki satu buah keranjang yang berisikan buah anggur. Nah, ini yang saya bisa berikan kepada Rasulullah SAW." Maka Rasulullah SAW mengambilnya dan mencicipi satu buah, kemudian dua buah lagi, kemudian tiga buah, dan seterusnya sampai selesai buah anggur itu. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa kok hari ini beda, wahai Rasulullah? Setiap kali diberikan hadiah, diberikan pemberian dari orang,
Rasulullah SAW menawarkan kepada kami untuk memakannya. Tapi hari ini kok beda wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, wahai para sahabat-sahabatku, saya memakan buah anggur tadi itu buah yang sangat kecut, yang asam sekali. Maka saya khawatirkan jangan sampai kalian memakannya, kalian punya muka lain-lain, kemudian perkataan ucapan kalian sudah melukai ya seorang kakek tua tadi, hatinya kakek tua tadi. Maka Rasulullah SAW menjaga hati ya manusia ya sesamanya. Ya walaupun pemberian tidak enak, ya tidak memuaskan, tapi beliau akan menerima dengan lapang dada. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ambil dari kisah ya cerita pendek ini, ya pelajaran dari kisah pendek ini, ya, bagaimana kita ya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjaga hati saudara-saudara kita, ya tetangga kita, ya bahkan di kampung kita ini kita menjaganya. Ya beberapa tahun yang lalu, ya bulan yang lalu kita memilih ya pilkada, anggota dewan dan sebagainya. Itu masing-masing punya perbedaan, punya beda pendapat, punya persepsi ya beda-beda. Kemudian beda pendapat bukannya ya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya jagoan, masing-masing punya ya pilihan. Nah, di dalamnya pasti ada permasalahan-permasalahan di dalam ya, bergejolak ya di tensi-tensi politik pada saat itu. Maka dalam rumah tangga, dalam miniatur kecil kita, dalam kampung kita, halaman kita, kampung ya dalam masyarakat kita, dalam bernegara ya. Bagaimana kita ya dalam momentum seperti ini di bulan suci Ramadan ini kita membersihkan hati-hati kita. Kita memberikan kata maaf dan meminta maaf kepada sesama kita. Mudah-mudahan dengan kita memberikan ya kata-kata maaf ini kita terlepas dari dosa-dosa kesalahan kepada manusia. Kepada Allah kita masih beristighfar, masih bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kepada manusia ada yang makan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada sampai meninggal tidak memberikan kata maaf, tidak meminta maaf kepada sesamanya. Nah, ini yang sangat dilarang oleh dalam Islam ya. Islam memberikan 3 limit waktu saja ya untuk kita. Ketika kita setelah lewat dari 3 hari, maka kita dianggap berdosa ya, kesalahan besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dari kami, mudah-mudahan dengan uraian singkat ya kita bisa mengambil satu pelajaran, ibrah di dalamnya, dan kita bisa amalkan di masa-masa yang akan datang. Mungkin ini saja dari kami akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi untuk seluruh umat Islam di Kabupaten Sika dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semoga ibadah puasa kali ini lebih meningkatkan spiritual dan kesalehan sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin SE, anggota DPRD Kabupaten Sika, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudariku umat muslim di Tanah Sika dan Nusa Tenggara Timur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atas nama pribadi, saya Heriawan SKM, anggota DPRD Kabupaten Sika dari fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semua. Semoga bulan suci yang penuh berkah dan penuh harapan ini menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki kualitas diri dan juga meningkatkan kualitas spiritual kita. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh harapan, meningkatkan ukhuwah Islamnya, mempererat tali silaturahmi antara kita, dan tentunya semangat toleransi selalu kita tanamkan dalam diri sanubari kita untuk Niang Tanah Sika yang kita cintai. Marhaban ya Ramadan,
Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Sika, mengucapkan marhaban ya Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.